Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meli Nur Hikmah dengan NIM 202211111016. Saya dari jurusan Manajemen Angkatan 2022. Dan di sini saya bersama dengan rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Vasanti Yetenia Kusuma dengan NIM 2022-11111004. di sini kami akan memaparkan materi hasil diskusi kami dengan mata kuliah Manajemen Resiko. Dan untuk materi ini berjudul pengukuran resiko kredit. Next. Introduction. Apa sih resiko kredit itu? Resiko kredit merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perbankan, baik itu perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Resiko kredit adalah kemungkinan kerugian yang dialami oleh bank sebagai akibat dari gagal bayar atau tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran oleh debitur. Pengelolaan resiko kredit yang baik merupakan kunci bagi kelangsungan dan stabilitas sistem perbankan. Next. Credit quality problems. Itu masalah kualitas dari suatu kredit. Masalah kualitas kredit itu sendiri yaitu situasi di mana kualitas kredit suatu entitas seperti individu, perusahaan, atau lembaga keuangan yang mengalami penurunan kualitas kreditnya itu mengacu pada kemampuan entitas tersebut untuk memenuhi kewajiban keuangannya, seperti membayar utang atau pinjaman. Ketika kualitas kredit menurun, ada resiko bahwa entitas tersebut mungkin tidak dapat memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu. Next. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah kredit kualitas. Masalah kredit kualitas itu sendiri terdapat beberapa contoh ya. Salah satunya, yang pertama itu ada keterlambatan dalam pembayaran. Itu peminjam tidak membayar tepat waktu kredit yang dipinjamnya. Yang kedua itu ada gagal bayar, yaitu di mana peminjam tidak mampu atau tidak mau membayar pinjaman sama sekali. Dan yang ketiga itu pinjaman bermasalah atau non-performing loans or NPL. Situasi ini di mana pinjaman yang tidak menghasilkan pembayaran bunga atau pokok selama periode waktu tertentu, biasanya karena peminjam tidak dapat melunasi utangnya. Masalah kualitas kredit tersebut menunjukkan bahwa peminjam mungkin tidak lagi memiliki kemampuan finansial yang kuat, atau kredit mereka telah memburuk, sehingga meningkatkan risiko bagi pemberi pinjaman. Next. Di sini ada types of loan. Yang pertama itu ada commercial and industrial loans. Yang kedua ada real estate loan. Yang ketiga individual consumer loans. Dan yang keempat other loans. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Vasanti Yetenia. Oke, di sini ada commercial and industrial loans. Nah, commercial industry loans definisinya adalah pinjaman komersial dan industri, itu untuk bahasa Indonesianya. Jadi bisa sering disebut sebagai C dan I loans atau CNI loans adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada entitas bisnis, bukan individu. Pinjaman ini digunakan untuk berbagai keperluan operasional atau investasi, seperti
membeli peralatan, modal kerja, ekspansi usaha, atau membiayai proyek besar. Nah, contohnya apa aja sih? Sebenarnya di sini dijelaskan hanya ada 3. Jadi contohnya tuh ada pinjaman modal kerja. Nah, fungsinya tuh buat apa? Fungsinya itu buat membiayai operasional sehari-hari perusahaan. Terus yang kedua ada pinjaman pembelian peralatan. Fungsinya untuk membeli mesin atau peralatan baru. Terus yang terakhir ini ada pinjaman ekspansi bisnis. Nah, pinjaman ekspansi bisnis itu untuk membiayai pengembangan atau perluasan usaha. Nah, itu untuk commercial and industrial loans. Oke, selanjutnya. Nah, commercial and industrial loans itu punya ciri-ciri utama nih. Yang pertama, penerimanya itu ada siapa aja? Ada pembisnis, perusahaan, atau organisasi. Nah, tujuan penggunaannya tuh buat apa sih? Tujuan penggunanya yaitu tadi, yang kita tadi udah dijelaskan slide sebelumnya. Ada biaya operasional, modal kerja, atau pengembangan bisnis, termasuk pengadaan inventaris, pembelian mesin, atau pendanaan proyek besar. Nah, agunan kolateral. Agunan kolateral ini pinjaman ini sering dijamin dengan aset bisnis seperti inventaris, piutang, atau peralatan. Namun ada juga pinjaman tanpa jaminan, tergantung pada hubungan antara pinjaman dan pemberi pinjaman. Nah, durasinya tuh ada jangka pendek. Jangka pendeknya tuh hingga menengah 1-5 tahun. Meskipun beberapa bisa lebih lama tergantung pada tujuan pendanaannya. Itu untuk ciri utamanya. Terus di sini ada resiko kredit. Nah, resiko kreditnya adalah kinerja bisnis. Kalau kinerja bisnis tuh resiko kreditnya adalah risiko utama adalah kemampuan perusahaan untuk mempertahankan arus kas yang cukup untuk membayar pinjaman. Terus yang kedua, kondisi ekonomi. Jadi jika terjadinya penurunan ekonomi atau krisis dalam industri tertentu, bisnis mungkin mengalami kesulitan membayar utang. Terus yang terakhir, pesaing dan tren-tren industri. Nah, faktor eksternalnya itu seperti perubahan teknologi atau meningkatnya kompetisi juga dapat memengaruhi kemampuan bisnis untuk membayar pinjaman. Nah, di sini ada real estate loans. Real estate loan itu kalau di bahasa Indonesia kan pinjaman properti. Nah, definisinya. Definisi pinjaman properti atau real estate loans adalah pinjaman yang digunakan untuk membeli, membangun, atau refinancing property. Pinjaman ini dapat dibagi menjadi 2 kategori utama, pinjaman properti residensial atau bisa disebut rumah tinggal, dan pinjaman properti komersial. Nah, contohnya itu apa aja sih? Contohnya di sini kita jelaskan hanya 3. Contohnya, hipotek rumah atau home mortgage. Itu fungsinya untuk membeli rumah tinggal. Yang kedua, pinjaman pembelian properti komersial. Itu fungsinya untuk membeli gedung perkantoran atau ruko.
Yang terakhir, pinjaman renovasi rumah. Nah, itu sebenarnya untuk membiayai perbaikan atau renovasi rumah. Selanjutnya, ini ciri-ciri utama real estate loans. Bisa aja disebut tadi, yang saya tadi jelaskan. Nah, ciri-cirinya, penerimanya sudah pasti individu. Terus, bisnis atau pengembang properti. Nah, tujuan penggunaannya tuh buat apa? Ya, pembelian rumah yang tadi saya sudah jelaskan, gedung perkantoran, apartemen, atau properti komersial lainnya. Bisa juga untuk refinance hipotek yang tadi saya jelaskan. Terus di sini juga ada agunan. Agunan properti yang dibeli sering digunakan sebagai agunan, yang berarti jika peminjaman gagal bayar, properti tersebut bisa disita oleh pemberi pinjaman. Durasinya berapa? Umumnya jangka panjang dia. Kalau yang tadi itu, yang pertama itu jangka pendek. Nah, yang ini jangka panjang. Dia itu 15-30 tahun untuk hipotek residensial dan bervariasi untuk properti komersial. Nah, ini real estate loans resiko kredit. Nah, resiko kreditnya itu ada nilai properti. Nilai properti itu maksudnya apa sih? Maksudnya ada penurunan nilai properti dapat meningkatkan resiko gagal bayar, terutama jika properti jatuh di bawah saldo pinjaman. Itu disebut negatif equity. Nah, yang kedua, stabilitas pendapatan peminjam. Nah, bagi peminjam individu, resiko terletak pada stabilitas pekerjaan dan pendapatan. Untuk bisnis, resiko terkait dengan aliran pendapatan dari penyewa atau penggunaan properti. Dan terakhir, suku bunga. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar, terutama dalam hipotek dengan suku bunga variabel. Itu khusus untuk real estate loans. Oke. Di sini ada consumer loans. Nah, consumer loans itu bisa disebut juga kalau bahasa Indonesianya pinjaman individu. Jadi, pinjaman individu atau pinjaman konsumen adalah pinjaman yang diberikan kepada individu untuk keperluan pribadi. Pinjaman ini mencakup berbagai jenis pinjaman yang digunakan untuk membeli barang atau membiayai kebutuhan sehari-hari. Contohnya, kita di sini juga menjelaskan 3. Nah, contohnya ada pinjaman pribadi itu personal loan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu kebutuhan umum, seperti membayar biaya medis atau perjalanan. Terus yang kedua ada pinjaman mobil. Itu auto loan untuk membeli kendaraan pribadi. Misalnya kita membeli mobil di OLX itu bisa memakai pinjaman loan ini, teman-teman. Terus di sini juga ada pinjaman pendidikan, student loan, untuk membiayai pendidikan. Selanjutnya, di sini ada resiko kreditnya. Resiko kreditnya itu skor kredit peminjam, kemampuan untuk membayar kembali sangat bergantung pada riwayat kredit, rasio utang terhadap pendapatan, dan kestabilan pendapatan.
Nah, situasi ekonomi. Jadi situasi ekonomi itu ada maksudnya tuh resesi ekonomi atau kehilangan pekerjaan dapat membuat peminjam sulit membayar utang. Yang terakhir, kesehatan keuangan pribadi. Tingkat hutang, stabilitas pekerjaan, dan pengeluaran pribadi sangat memengaruhi resiko gagal bayar. Gitu, teman-teman. Nih, yang terakhir, ada other loans. Nah, other loans itu definisinya pinjaman lainnya yang mencakup berbagai jenis. Pinjaman yang tidak termasuk dalam kategori yang tadi kita sebut ada pinjaman komersial, industri, properti, atau konsumen. Jadi pinjaman ini tuh beragam tergantung kebutuhan khusus atau situasi tertentu kita, teman-teman. Nah, jenis-jenisnya tuh apa sih? Jenis-jenisnya, maaf. Nah, jenis-jenis pinjaman lainnya nih, other loans-nya nih. Pinjaman tanpa anggunan atau disebut unsecured loan. Pinjaman yang tidak membutuhkan jaminan, tetapi resikonya lebih tinggi bagi pemberi pinjaman. Contohnya adalah pinjaman pribadi tanpa jaminan. Terus yang kedua, ada pinjaman dengan anggunan. Itu secured loan. Pinjaman yang dijamin oleh aset tertentu seperti properti, kendaraan, atau aset lainnya. Risiko pemberi pinjaman lebih rendah karena ada aset yang dapat diambil jika terjadi gagal bayar. Pinjaman jangka pendek nih. Pinjaman jangka pendek tuh maksudnya apa? Jadi, pinjaman jangka pendek disebut short term loans. Pinjaman yang biasanya digunakan untuk kebutuhan likuiditas sementara atau biaya darurat dengan jangka waktu pendek, kurang dari 1 tahun. Yang terakhir, pinjaman pemerintah. Pinjaman pemerintah maksudnya pinjaman yang disubsidi oleh pemerintah untuk tujuan tertentu seperti pinjaman pendidikan atau pinjaman usaha kecil gitu. Slide selanjutnya akan dibacai oleh teman rekan saya. Maaf sebentar. Agak error. Sebentar. Ya, silakan Melia Nur Hikmah. Melia Nur Hikmah mungkin mic-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai calculating the return on a loan. Perhitungan return on a loan ini adalah proses untuk menentukan seberapa menguntungkannya pinjaman yang diberikan atau diterima berdasarkan berbagai faktor seperti bunga, biaya, dan jenis pembayaran. Pengembalian ini dapat diukur dari sudut pandang pemberi pinjaman atau peminjam dan melibatkan beberapa konsep dasar dalam perhitungan keuangan. Berikut adalah penjelasan mendetail tentang definisi dan cara menghitung pengembalian dana pinjam. Ya, baik, selanjut. Dari definisi pengembalian dan dari pinjaman itu tersendiri, yaitu
Pengembalian dari pinjaman mengacu pada keuntungan atau biaya yang diperoleh dari pinjaman, berdasarkan perhitungan bunga dan biaya terkait. Ini mencakup yang pertama itu ada keuntungan untuk pemberi pinjaman, itu jumlah total yang diterima oleh pemberi pinjaman dari bunga dan biaya yang dibayar oleh peminjam. Dan yang kedua yaitu ada biaya untuk peminjam, yaitu jumlah total yang harus dibayar peminjam termasuk pokok pinjaman dan bunga, serta biaya tambahan lainnya. Setan. The contractually promised design. The contractually promised return atau pengembalian yang dijanjikan secara kontraktual adalah pengembalian yang dijanjikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak pinjaman. Ini mencakup bunga dan pembayaran pokok yang akan dibayar oleh peminjam dalam jangka waktu tertentu. Pengembalian yang dijanjikan secara kontraktual seringkali ditentukan oleh suku bunga nominal yang disepakati, durasi pinjaman, dan jenis pembayaran. Misalnya, anuitas, bunga tetap, bunga majemuk, dan lain-lain. Next. Perhitungan pengembalian pinjaman, yaitu pengembalian ini dijanjikan secara kontraktual dengan jumlah pembayaran yang akan diterima oleh pemberi pinjaman dari peminjam. Berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani, pengembalian ini termasuk 1. Bunga, yaitu jumlah yang dibayar peminjam sebagai kompensasi karena meminjam uang. 2. Ada pokok, jumlah yang dipinjamkan yang harus dikembalikan oleh peminjam. Yang ketiga, suku bunga yang telah ditetapkan dalam kontrak pinjaman menentukan jumlah bunga yang akan dibayarkan oleh peminjam selama periode pinjamannya. Lalu, untuk cara penghitungan pengembalian yang dijanjikan secara kontraktual, yaitu pengembalian dijanjikan sama dengan total pembayaran dikali dengan bunga ditambah pokok dibagi dengan jumlah pokok pinjaman dikali 100. Total pembayaran mencakup jumlah keseluruhan yang dibayarkan oleh peminjam selama masa pinjaman yang meliputi bunga dari pokok. Jumlah pokok pinjaman adalah jumlah awal yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman. Next. Perhitungan pengembalian pinjaman. Untuk contoh perhitungan pengembalian yang dijanjikan secara kontraktual, misalkan kita memberikan pinjaman sebesar 100 juta dengan suku bunga sebesar 10% per tahun selama 5 tahun. Dan peminjam harus membayar kembali dalam bentuk pembayaran bulanan tetap. Total pembayaran dijanjikan secara kontraktual dapat dihitung, yaitu A sama dengan P dikali R1 ditambah R pangkat N dibagi 1 tambah R pangkat N dikurang 1.
Untuk penyelesaiannya itu jumlah pokok pinjaman sebesar 100 juta, suku bunga tahunannya 10%, dan durasi pinjamannya 5 tahun. Jika kita menggunakan anuitas sederhana di mana pembayaran tetap setiap bulan, kita dapat menghitung pembayaran bulanan tetap, kemudian total pembayaran selama 5 tahun untuk melindungi total pembayaran dijanjikan secara kontraktual, yaitu pembayaran bulanan anuitas yang dihitung menggunakan rumus anuitas. Untuk perhitungan pinjaman di mana PPP yaitu jumlah pokok pinjaman sebesar 100 juta dan P suku bunga bulanan yaitu 10% dibagi 12 sama dengan 0,00833 dan NNNN jumlah bulan atau 5 tahun 15 bulan dikurang 60 bulan. Setelah di sini dapat kita lihat untuk cara menghitung pengembalian pinjaman. Disesuaikan dengan contoh soal yang sudah kita berikan. Setelah perhitungan, kita mendapatkan pembayaran bulanan tetap anuitas. Misalkan hasilnya 2.124.700 per bulan. Maka total pembayaran selama 5 tahun atau 60 bulan adalah total pembayaran yang dijanjikan sebesar 2.124.700 dikali 60 sama dengan 127.482.000. Pengertian yang diperiksa secara kontraktual, pengembalian yang dijanjikan secara Basarnas. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Athenia. Perhitungan pengembalian pinjaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian yang dijanjikan secara kontraktual. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengembalian ini antara lain. Yang pertama, ada suku bunga. Suku bunga yang lebih tinggi akan meningkatkan pengembalian yang dijanjikan. Jangka waktu pinjaman. Semakin lama jangka waktu pinjaman, semakin besar jumlah bunga yang akan dibayar oleh pinjaman, yang juga meningkatkan total pengembalian. Yang ketiga, ada jenis pembayaran. Jenis pembayaran tetap atau bisa disebut anuitas, bunga sederhana, atau bunga majemuk akan memengaruhi cara pengembalian dihitung. Nah, perbedaan antar pengembalian yang dijanjikan dan pengembalian aktual. Yang pertama, ada pengembalian yang dijanjikan. Nah, yang maksudnya tuh pengembalian dijanjikan adalah jumlah yang dijadwalkan untuk diterima sesuai kontrak. Ini adalah pengembalian teoritis yang diasumsikan terjadi jika peminjaman tidak melakukan pembayaran lebih awal. Atau terlambat atau mengalami gagal bayar. Pengembalian aktual mungkin berbeda dari pengembalian yang dijanjikan jika terjadi pembayaran lebih awal, perubahan kondisi pasar, penundaan pembayaran, atau biaya yang tidak terduga. Di sini ada return on loan.
Definisi return on loan. Rate on loans. Rate on loans merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola kegiatan perkreditannya. The expected on loan retail versus wholesale credit decision. Di sini kita menjelaskan kredit retail terlebih dahulu. Jadi, kredit retail ini banyak beberapa penjelasan. Di sini ada volume penjualan. Nah, volume penjualannya tuh sebenarnya maksudnya apa? Jadi, volume penjualan tuh biasanya kredit retail ditunjukkan untuk meningkatkan volume penjualan secara keseluruhan dengan memberikan kemudahan, pembayaran. Diharapkan lebih banyak konsumen akan tertarik untuk membeli produk atau jasa. Terus di sini juga ada margin profit. Margin profit meskipun volume penjualannya meningkat, maka margin profit per transaksi pada kredit retail cenderung lebih kecil dibandingkan kredit grosir. Hal ini karena adanya biaya administrasi tambahan dan potensi risiko tunggakan yang lebih tinggi. Terus di sini ada loyalitas pelanggan. Kredit retail dapat membangun loyalitas pelanggan jangka panjang. Pelanggan yang merasa diuntungkan dengan fasilitas kredit cenderung akan menjadi pelanggan tetap. Data pelanggan transaksi kredit retail memberikan data yang berharga tentang perilaku konsumen yang dapat digunakan untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih aktif di masa depan, gitu teman-teman. Kalau tadi kredit retail, ini adalah kredit grosir. Nah, kredit grosir itu nilai transaksinya. Nilai transaksi kredit grosir tuh umumnya dia memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan transaksi retail tadi. Karena dia ini berarti berpotensi pendapatan yang lebih tinggi dalam setiap transaksi. Hubungan bisnis jangka panjang. Hubungannya tuh apa? Hubungannya kalau kredit grosir seringkali diberikan kepada pelanggan bisnis yang telah menjalin hubungan jangka panjang. Dengan demikian, kredit grosir dapat memperkuat hubungan bisnis yang sudah ada. Terus di sini juga ada negosiasi harga. Pelanggan grosir biasanya memiliki kekuatan negosiasi yang lebih besar. Oleh karenanya, perusahaan perlu mempertimbangkan margin profit yang lebih kecil untuk mempertahankan pelanggan grosir. Terus di sini ada risiko tunggakan. Meskipun pendapatan tinggi, risiko tunggakan pada grosir juga lebih harus tinggi. Pelanggan grosir yang mengalami kesulitan keuangan dan dapat berdampak signifikan pada arus kas perusahaan. Oke, di sini ada kredit retail. Jadi kredit retail itu adalah penyediaan dana yang diberikan kepada pengusaha, perorangan, atau badan usaha untuk membiayai berbagai macam kebutuhan baik untuk kebutuhan investasi, kebutuhan modal kerja, maupun kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa objek yang dibiayai dan ditambah agunan kebandaan
dengan limit kredit di atas 200 juta rupiah. Baik, untuk slide selanjutnya akan saya bacakan. Untuk jenis-jenis kredit retail itu sendiri, yang pertama ada kredit konsumen. Jenis kredit yang paling umum ini digunakan untuk pembelian barang-barang konsumen. Lalu selanjutnya ada kredit kartu kredit, yaitu kredit yang diberikan melalui kartu kredit. Hal ini memungkinkan konsumen untuk berbelanja secara kredit. Dan yang ketiga itu ada kredit pribadi, yaitu kredit tanpa jaminan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pribadi. Dan yang terakhir, itu ada kredit gadai, yaitu kredit yang diberikan dengan jaminan barang berharga. Untuk karakteristik dari kredit retail itu sendiri yaitu yang pertama memiliki nominal yang kecil. Itu jumlah kredit yang diberikan biasanya lebih kecil dibandingkan kredit komersial atau kredit investasi. Ethan share screen-nya. Maaf sebentar ya, ini HP-nya agak error. Apakah sudah ada? Sudah. Lalu selanjutnya itu ada jangka waktu pendek, yaitu jangka waktu pelunasan kredit retail yang biasanya lebih pendek. Ini dihitung selama sekitar 1 bulan atau 2 tahun. Untuk selanjutnya itu ada tingkat bunga yang lebih tinggi. Kredit retail biasanya memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan jenis kredit lainnya, karena resiko kredit yang lebih besar. Dan yang terakhir yaitu untuk persyaratan dokumen sederhana. Persyaratan dokumen ini mengajukan kredit retail umumnya lebih sederhana dibandingkan dengan kredit komersial. Next. Untuk manfaat kredit retail itu sendiri, yaitu yang pertama memudahkan pembelian. Kredit retail memungkinkan konsumen untuk membeli barang yang diinginkan tanpa harus membayar sekaligus. Yang kedua itu ada membantu mencukupi kebutuhan, yaitu kredit retail dapat membantu konsumen memenuhi kebutuhan sehari-hari atau membeli barang-barang penting. Dan yang ketiga itu ada membangun kredit score, yaitu jika pembayaran kredit retail dilakukan tepat waktu, hal ini dapat membantu meningkatkan skor kredit atau konsumen. Yang selanjutnya itu ada risiko kredit retail, itu yang pertama ada risiko tunggakan, itu di mana konsumen tidak dapat membayar cicilan kredit tepat waktu dan dapat menyebabkan kerugian bagi pemberi kredit. Yang kedua itu ada risiko penipuan. Risiko penipuan ini dapat terjadi terutama dalam transaksi online atau kredit tanpa jaminan. Yang selanjutnya itu ada risiko kelebihan pengeluaran, yaitu konsumen dapat terjebak dalam utang yang berlebihan jika tidak bijak dalam menggunakan kredit retail. Next. Untuk kredit wholesale atau biasa disebut dengan return on loan wholesale atau disingkat sebagai ROLW, yaitu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas pinjaman grosir.
Ini dihitung dengan membagi pendapatan bersih dari pinjaman grosir dengan rata-rata saldo pinjaman grosir. Next. Dan jenis-jenis kredit wholesale itu sendiri yaitu kredit perdagangan. Kredit yang diberikan untuk membiayai pembelian barang dagangan atau bahan baku. Yang kedua ada kredit investasi, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai proyek investasi seperti pembangunan pabrik atau infrastruktur. Yang ketiga itu ada kredit jangka pendek, yaitu kredit dengan jangka waktu pelunasan yang relatif singkat, biasanya dalam hitungan bulan atau tahun. Dan selanjutnya itu ada kredit jangka panjang, yaitu kredit dengan jangka waktu pelunasan yang lebih panjang, biasanya dalam hitungan tahun atau dekade. Dan yang terakhir itu ada kredit syndicated, yaitu kredit yang diberikan oleh konsorsium bank atau lembaga keuangan lainnya. Dan selanjutnya itu ada karakteristik kredit wholesale, di mana untuk kredit wholesale itu sendiri itu memiliki nominal yang besar. Jumlah kredit yang diberikan biasanya lebih besar dibandingkan kredit retail. Terus jangka waktunya juga lebih panjang, karena jangka waktu pelunasan kredit wholesale biasanya lebih panjang daripada kredit retail. Dan tingkat bunga juga lebih rendah. Kredit wholesale biasanya memiliki tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan kredit retail karena resiko kredit yang lebih rendah. Untuk persyaratan dokumen itu lebih kompleks. Persyaratan dokumen untuk mengajukan kredit wholesale umumnya lebih kompleks dibandingkan kredit retail. Untuk jaminannya itu kredit wholesale seringkali memerlukan jaminan seperti aset perusahaan atau anggunan lainnya. Untuk manfaat kredit wholesale yaitu yang pertama untuk membiayai kegiatan operasional. Kredit wholesale dapat membantu bisnis membiayai pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya operasional lainnya. Yang kedua yaitu membiayai proyek investasi. Kredit wholesale dapat digunakan untuk membiayai proyek investasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis. Dan yang ketiga itu ada memperkuat posisi keuangan, di mana kredit wholesale dapat membantu memperkuat posisi keuangan bisnis dan meningkatkan daya saing. Risiko kredit wholesale itu yang pertama risiko tunggakan, di mana bisnis atau lembaga keuangan yang mengalami kesulitan keuangan mungkin tidak dapat membayar cicilan kredit tepat waktu. Risiko kredit sistemik, yaitu kredit wholesale dapat terpengaruh oleh kondisi ekonomi secara keseluruhan, seperti resesi atau krisis keuangan. Dan yang terakhir itu risiko kegagalan proyek. Proyek investasi yang dibiayai dengan kredit wholesale dapat gagal, sehingga berdampak pada kemampuan bisnis untuk membayar hutang. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Vasanti Etenia.
Oke, jadi sini ada measurement of credit risk default risk model. Pengukuran resiko gagal bayar kredit adalah proses untuk mengestimasi probabilitas suatu debitur akan gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan perjanjian. Ini merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen resiko di kredit di lembaga keuangan. Di sini ada kualitatif model dan kuantitatif model. Jadi perbedaannya adalah kalau kualitatif model itu dalam pengukuran risiko kredit, pendekatan yang mengandalkan penilaian subjektif dan pengalaman untuk mengevaluasi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayarannya. Model ini sangat bergantung pada penilaian ahli analisis mendalam terhadap informasi kualitatif dan pertimbangan faktor yang dikuantifikasi. Terus di sini ada kuantitatif model. Model kuantitatif dalam pengukuran risiko kredit adalah pendekatan yang menggunakan data numerik dan statistik untuk mengevaluasi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayarannya. Model ini lebih objektif dan terukur dibandingkan dengan model kualitatif karena mengandalkan angka-angka dan perhitungan matematis. Di sini ada Newell's Model of Credit Risk Measurement and Pricing. Newell Model of Credit Risk Measurement Machine Learning Models by SIA Networks, Coppola Models, Stress Testing, and Scenario Analysis, Big Data, and Data Analytics. Terus di sini juga ada Newell Model of Credit Pricing, Risk Neutral Pricing, Structural Models, Reduced Form Models, Intensity-Based Models. Di sini juga ada Return on Loan Formula. Ada ROL sama dengan dalam kurung I dikurang P dibagi di dalam kurung lagi terus dibagi P. Cara menghitungnya, pertama, total pendapatan yang diterima dari pinjaman adalah dolar atau bentuk uang. Selanjutnya tentukan jumlah pokok pinjaman. Selanjutnya kumpulkan rumus yang tadi kita bahas, ROL sama dengan dalam kurung I dikurang P dalam kurung dibagi P. Terakhir, hitung return on loan. Setelah memasukkan variabel dan menghitung hasilnya, periksa jawaban dengan kalkulator di atas. Pengembalian pinjaman adalah proses di mana seorang pempinjam melunasi sejumlah uang yang telah dipinjamnya kepada pemberian pinjaman, beserta dengan bunga yang disepakati. Proses ini merupakan bagian integral dari siklus kredit dan sangat penting bagi baik peminjam maupun pemberi peminjam. Proses pengembalian peminjam. Jadwal angsuran. Jadi yang dilihat itu jadwal angsuran. Saat mengajukan pinjaman, peminjam dan pemberi pinjaman akan menyepakati jadwal angsuran yang terperinci. Jadwal ini menentukan jumlah yang harus dibayarkan setiap periode.
bulanan, triwulan, tahunan, dan total jangka waktu pinjaman. Yang kedua, metode pembayaran. Pembayaran angsuran dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti transfer bank, auto debit, atau pembayaran langsung di kantor cabang. Yang ketiga, ada pelunasan. Pelunasan adalah pembayaran seluruh sisa pinjaman sekaligus sebelum jatuh tempo. Dan keempat, denda keterlambatan. Jika pembayaran angsuran tidak dilakukan sesuai jadwal, peminjaman biasanya akan dikenakan denda keterlambatan. Jenis-jenis pengembalian pinjaman. Ada pengembalian bunga, ada pengembalian pokok, dan ada pelunasan awal. Istilah-istilah penting dalam pengembalian pinjaman. Angsuran. Jumlah uang yang harus dibayarkan oleh peminjam setiap periode. Bunga. Biaya tambahan yang harus dibayar oleh peminjam sebagai imbalan atas penggunaan dana yang dipinjam. Jangka waktu pinjaman. Lama waktu yang diberikan kepada peminjam untuk melunasi seluruh peminjam. Anggunan. Aset yang diberikan sebagai jaminan atas pinjaman. Jika peminjam gagal melunasi pinjaman, pemberi pinjaman dapat menjual anggunan untuk menutupi utang. NPL atau yang bisa disebut non-performing loan, pinjaman yang dianggap macet atau tidak produktif karena peminjam gagal membayar angsuran selama periode tertentu. Dan yang terakhir, restrukturasi proses. Proses perubahan syarat dan ketentuan pinjaman yang dilakukan untuk membantu pinjaman yang mengalami kesulitan keuangan. Di sini juga ada jenis-jenis pengembalian pinjaman. Nah, ada membangun kredit skor, mencegah denda, dan mencegah masalah hukum. Mungkin dari kelompok. Maaf, sebelumnya bisa kembali ke slide 38. Boleh. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai dengan New Year Models of Credit Risk Measurement and Pricing. Untuk New Year Models of Credit Risk Measurement itu yang ada 5 jenis. Yang pertama itu ada Machine Learning Models. Untuk model pembelajaran mesin ini sendiri itu seperti jaringan saraf, mesin vektor, pendukung, atau tanacak dapat menangani kumpulan data besar, hubungan kompleks, dan pola non-linier dalam data. Model ini sangat efektif dalam menangkap hubungan halus antara faktor-faktor risiko kredit. Dan yang kedua yaitu ada Bayesian Networks, yaitu jaringan Bayesian atau model grafis probabilistik ini yang memungkinkan penggabungan ketidakpastian, penilaian ahli, dan hubungan sebab akibat ke dalam penilaian risiko kredit. Lalu yaitu ada Coppola Models atau bisa disebut dengan model Coppola. Yaitu model ini menangkap struktur ketergantungan antara berbagai risiko kredit
sehingga memberikan pandangan risiko portofolio yang lebih komprehensif. Dan yang selanjutnya itu ada stress testing and scenario analysis, atau bisa disebut dengan pengujian stres dan analisis skenario. Itu teknik pengujian stres tingkat lanjut yang menggabungkan pembuatan skenario analisis sensitivitas dan simulasi Monte Carlo, dapat menilai risiko kredit dalam berbagai kondisi pasar. Dan selanjutnya itu ada Big Data and Data Analytics, yaitu hal ini dapat memanfaatkan sumber data alternatif dan teknologi analisis tingkat lanjut yang dapat memberikan wawasan berharga mengenai kelayakan kredit dan risiko. Lalu untuk newer models of credit pricing-nya, yaitu bisa kita artikan sebagai model penetapan harga kredit yang lebih baru. Yang pertama itu ada risk neutral pricing atau penetapan harga netral risiko. Pendekatan ini memberi harga pada instrumen keuangan berdasarkan ekspektasi hasil berdasarkan ukuran probabilitas netral risiko. Ini banyak digunakan dalam penetapan harga derivatif. Yang kedua itu ada structural models, di mana model struktural ini menghubungkan probabilitas gagal bayar suatu perusahaan dengan nilai aset dan kewajiban utangnya. Model ini sering digunakan untuk menentukan harga obligasi korporasi. Yang ketiga itu ada model bentuk tereduksi, yaitu model ini mengasumsikan bahwa gagal bayar adalah peristiwa eksogen dan memperkirakan probabilitas gagal bayar langsung dari data pasar. Mereka digunakan dalam menentukan harga derivatif kredit. Lalu yang terakhir yaitu ada intensity based models, atau bisa kita artikan sebagai model berbasis intensitas. Model ini memodelkan kejadian gagal bayar sebagai proses Poisson dengan intensitas yang bergantung pada berbagai faktor seperti kondisi ekonomi dan karakteristik spesifik perusahaan. Selanjutnya kita bisa lihat pada slide ke-44. Mohon tolong diganti ke slide 44. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya pengembalian pinjaman tepat waktu. Yang pertama itu ada membangun credit score. Kenapa seperti itu? Karena riwayat pembayaran yang baik akan meningkatkan credit score kita, sehingga memudahkan kita sebagai peminjam untuk mendapatkan pinjaman di masa depan dengan suku bunga yang lebih rendah. Dan yang kedua itu untuk mencegah denda. Keterlambatan pembayaran itu akan mengakibatkan denda, yang dimana denda ini dapat meningkatkan total biaya pinjaman yang dapat memberikan hal yang berat untuk kita sebagai peminjam.
Lalu ada yaitu mencegah masalah hukum. Jika kita sebagai peminjam terus menunggak pembayaran, maka pemberi pinjaman dapat mengambil tindakan hukum untuk menagih hutang. Baik. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kami berikan dan kami paparkan dapat bermanfaat dan dapat mudah dipengerti.